Klak klak, kembali lagi ke channel YouTube saya, Ica Belajar. Sebelum menonton video ini, ada baiknya kita subscribe terlebih dahulu, baru kita klik like, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Selamat menonton. Tutorial pedicure, ini sebelumnya, dan ini sesudah pedicure. Langkah pertama kita siapkan ember yang berisi air dan footbath. Airnya air hangat. Kita cuci dulu kakinya sampai bersih. Kita usap-usap sampai betis. Lalu jangan lupa kita sikat. Kita sikat kukunya sampai bersih. Kita sikat juga kakinya, telapaknya, belakangnya, kiri kanan semua kita sikat sampai bersih. Dan ingat harus pakai footbath ya, atau sabun kaki, dan menggunakan air hangat biar kulit atau daging dari kaki kita bisa lembut. Nah, kita lap dulu, baru kita cek kukunya cocoknya diapain, digunting oval kah atau gunting habis. Karena ini sudah tidak ada kuku lagi yang panjang, maka kita rapikan saja. Pertama kita gunting sampingnya dulu pakai gunting tang. Ambil sampingnya. Caranya ditekan dagingnya, baru dimasukkan ujung gunting sampingnya. Kalau agak susah kita congkel pakai congkel samping. Kita bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di samping. Lumayan ya kotorannya ya. Kita sisihkan di kapas. Nah, baru kita gunting kuku pakai gunting kuku yang bagian tengahnya. Kita ambil. Kalau nggak bisa pakai gunting kuku, kita pakai gunting samping. Baru kita congkel. Kita bikin lagi yang di sampingnya. Ambil dulu kuku-kuku sampingnya. Kita ambil lagi yang di samping. Jangan terlalu dalam ya, bisa berdarah. Nah, kalau kita kedapatan seperti ini nyangkut dia, jangan ditarik, tapi digunting lagi. Karena kalau ditarik dia bisa berdarah. Nah, ini digunting, masukkan ke dalam kepalanya. Congkel lagi. Kalau dia agak susah diambil karena kotoran yang menutupi kuku, jadi gunting sampingnya agak susah masuk ke dalam. Ingat jangan ditarik, jadi langsung digunting. Gunting pakai gunting kuku bagian tengahnya. Lalu gunting samping lagi yang sebelahnya. Begitu seterusnya sampai 10 jari habis. Lalu setelah digunting kita kikir. Kikir yang rapi, jangan sampai kena dagingnya karena akan sakit. Jadi yang dikikir kukunya saja. Jangan terlalu dalam karena ini keadaan kukunya sudah habis. Nah, ini kukunya tebal kan, kotor lagi. Jadi seperti yang saya bilang itu, kalau dia tebal kotor kita bisa buffer pakai kikir sampai bersih. Kita gosok terus, jangan terlalu lama nanti panas. Lalu kita kikir lagi yang sebelahnya. Yang sampingnya agak kotor kita buffer aja. Dan kebetulan jempolnya pun tebal kukunya. Kita kikir semuanya 10 jari itu, 10 jarinya kita kikir. Nah, kelingkingnya juga kita buffer karena kelingkingnya tebal.
dan agak gelap. Biasanya kelingking agak gelap karena kita sering pakai sepatu sempit yang akhirnya kelingking menjadi gelap atau tebal dan mengecil. Lalu kita buffer kasar untuk menghilangkan noda-noda yang ada di kuku. Pokoknya semua selah harus kita buffer, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita harus teliti dalam membuffer karena itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Kita buffer semuanya, sela-sela, jangan sampai kena daging ya. Kalau kena dagingnya itu akan sakit. Jadi yang di buffer kukunya saja, daging tidak boleh kena. Jadi kita harus bisa mengagak-agaknya, bermain insting. Ini jempolnya di dalam ada kotoran, itu agak susah dibersihkan karena dia di dalam. Kalau kita paksa kita takut berdarah. Jadi kita hanya bisa membersihkan bagian luarnya saja. Kalau kita memaksa bagian dalam kita takut iritasi. Nah, ini sudah di buffer kasar. Selanjutnya kita siram pakai softener. Ini softenernya. Kita siram, baru kita lap dengan cara menotol-notolnya, jangan digosok tapi ditotol. Baru kita kasih krim, food cream. Nah, kita kasih krimnya. Fungsi krim ini untuk melunakkan kutikel-kutikel yang ada di jari kaki kita. Nah, kalau sudah ditaruh situ, kita langsung menggosok-gosoknya dengan tempe atau sodokan. Nah, semuanya, kutikel-kutikel kuku, kutikel-kutikel daging itu yang keras-keras di dekat kuku bisa terambil, dan begitu juga dia menghaluskan kuku yang sudah di buffer tadi. Semuanya kita sodok-sodok sampai bersih. Nah, sudah disodok-sodok semua sampai bersih, lalu kita basmi kutikel kuku dengan lidah ular. Ini lidah ular, kita ambil pelan-pelan. Ingat, ini hanya boleh dilakukan untuk mengambil lidah ular untuk orang yang sudah mengerti, memahami cara pakainya. Jadi pelan-pelan saja diangkat. Diangkat ke atas, tidak diturunkan ke bawah ya. Jadi menggosok atau mendorongnya ke arah atas, jangan sampai mendorongnya ke arah bawah. Lalu kita ambil kutikel yang ada di kuku ini, lalu kita congkel sampingnya untuk membersihkan yang enggak sampai kita ambil dari lidah ularnya. Jadi dibantu dengan cungkil samping. Kita keluarkan semua kotoran yang ada di sela-sela kuku. Yang hitam itu nggak bisa, jadi kita biarkan saja. Daging-daging kulit ari kuku ini harus kita ambil semua. Nah, sudah bersih, sudah dilakukan oleh untuk ke 10 jari. Lalu kita cek telapak kakinya keras atau tidak. Kebetulan untuk yang satu ini dia tidak keras, tetapi saya akan mempraktikkan cara-cara pakai kalau kedapatan kaki yang kapalan atau keras. Cara pakai kredo itu dikasih krim dulu, baru didorong-dorong ke bawah. Jadi nggak boleh atas bawah, tapi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu. Harus pelan dan sering dipegang untuk mendiagnosis udah halus atau belum gitu. Jadi jangan main dorong-dorong aja tanpa dipegang. Kalau takut kita bisa pakai parutan. Nah, ini dipakai hanya untuk bagian-bagian yang keras saja ya. Jadi kalau bagian yang tipis nggak usah lagi. Jadi mana yang ada kapalan itu kita parut. Setelah kita parut atau kita kredo, kita haluskan kembali pakai batu apung. Jadi kita pakai batu yang kasarnya dulu, kita gosok semua. Jangan lupa kita kasih krim. Kita gosok semua. Lalu kalau sudah digosok kita pakai yang batu halusnya. Nah, kita gosok semua. Nah, kita gosok juga di kulit bagian luarnya biar lebih bersih. Ingat, hanya pakai batu halusnya.
batu kasarnya tidak boleh untuk kulit halus ini. Lalu setelah itu kita cuci kembali. Setelah kita gosok-gosok, kita cuci kembali. Kita gosok, kita sikat. Nah, di sini kita boleh scrub kakinya kalau kita punya scrub. Jadi setelah batu apung tadi langsung kita scrub. Setelah kita scrub, kita gosok-gosok, baru kita cuci seperti ini. Itu boleh. Nah, habis dicuci kita batu apung lagi untuk menghasilkan yang lebih baik. Pakai yang kasarnya dulu, baru pakai yang halusnya. Nah, semuanya kita gosok. Kita gosok lagi. Nah, kita cuci lagi. Kita cuci sampai betis. Jangan lupa sela-sela jarinya pun harus kita cuci karena sudah kotor. Semua sela jarinya itu harus kita cuci. Lalu siapkan handuk bersih. Taruh kaki dan keringkan. Setiap sela kaki harus kita lap. Lalu kita koreksi apa yang salah. Kita congkel samping, pinggir-pinggirnya ada sisa-sisa sabun, sisa krim, biar bisa kita buang. Nah, sudah tampak bersih kukunya ya. Sudah lebih putih dan lebih segar. Kita congkel semua. Jadi 10 jari kuku itu harus kita congkel semua. Lalu kita buffer. Pertama kita buffer dulu pakai buffer yang hitamnya, baru kita buffer pakai buffer yang putihnya. Buffer hitamnya dulu yang pertama, baru buffer putihnya. Ini fungsinya untuk mengkilatkan kuku biar hasilnya lebih mengkilat atau shining. Biasanya kuku kaki bertahan sampai 3 bulan. Lebih shining kan? Nah, ini hasilnya seketika sudah di buffer 10 jari. Lalu kita beri vitamin. Kita beri vitamin lagi biar kukunya tetap cantik. Terima kasih telah menonton video saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari alat-alat pedicure manicure di video selanjutnya. Jangan lupa menonton ya.